banyak sekali. Ini satu biovlog ini isinya ada berapa ikan Pak? Kurang lebih? Kurang lebih ini ada 1.500-an. 1.500 ya? Iya. Kan diharapkan lebih murah dari yang sekarang. Oh, pakan diharapkan lebih murah dari sekarang ya? Oh, sekarang cukup mahal begitu Pak ya? Nah, Oke, baik. Yang memelihara juga dalam pikiran yang tenang, ikan yang tenang, cepat tumbuh. Panen juga meleset. Ada faktor-faktor di luar teknis ternyata Pak ya, yang mempengaruhi ini ya. Betul Mas. Halo guys, ketemu lagi di channel GH45 Story. Kali ini kita akan meliput percontohan budidaya ikan sistem biovlog tahun 2021. Kolam-kolam ini adalah sebagai percontohan budidaya ikan, khususnya ikan air tawar ya. Ini lokasinya ada di Pokjakan Mina Athena, yaitu di Desa Bojongkojor, Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Gimana keseruan dari liputan ini? Ikuti video ini sampai dengan selesai ya guys. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Ya. Mas. Ya, terima kasih Pak, saya sudah diizinkan buat melihat-lihat nih Pak di usaha Bapak. Ya. Ini Pak ya, budidaya ikan sistem biovlog ya Pak? Iya betul. Oh, Khusus untuk ikan nila sistem biovlog Mas. Sukabumi ya. Namun ini khusus buat di Magelang Pak ya? Betul. Kojor, Desa Bojong, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Baik Pak, nanti kalau kita mau lebih dalam lagi ke area sini boleh Pak ya? Iya silakan Mas, silakan. Baik ya Pak. Oh, jadi seperti ini Pak ya, kalau dan nampak dari dekat ya. Nah, ya ini sistem biovlog Mas. Jadi pakai sistem terpal, diameternya 4 meter. Jadi diameternya 4 meter. 4 meter ini ya. Gelembung untuk aerasi Oh, supaya iya. bisa menghasilkan oksigen seperti ini Pak. Nah, ini Mas. Jadi ini artinya biar kadar oksigennya di dalam biovlog bisa menjadi banyak. Oh gitu. Jadi Wah, fungsi harus daripada oksigen itu apakah kalau di manusia itu kan untuk bernafas ya Pak? Apakah sama dengan itu artinya? Sama, jadi dengan adanya oksigen yang diperbanyak akan membantu percepatan untuk terjadinya biovlog dan juga untuk membantu ikan supaya artinya supaya lancar di pernapasannya. Oh, makanya banyak gelembung-gelembung seperti itu Pak ya? Ya, kalau sistem biovlog harus seperti ini. Terus ini kan selang Pak ya? Ini berarti penghantar udara begitu atau apa nih Pak? Untuk aerasi Mas. Oh, aerasi ya? Supaya timbul aerasi. Jadi dari mesin yang tadi tuh Pak ya, Ya. didistribusi ke sini udaranya tuh Pak ya, oksigennya ya? Betul. Tergolong ternyata lumayan agak rumit Pak ya dalam membuat usaha ini ya. Ya. Jadi nggak sembarangan orang juga ya bisa. Tapi kalau sudah jadi sangat mudah dan sangat membantu sekali. Dapat menghemat pakan sampai dengan 30%. Oh, oke. Karena ikan makan dari biovlog ini sendiri yang terbentuk oleh kotorannya dan mikroba sekitarnya itu diurai, kemudian terjadi flokkulasi terus dimakan oleh mereka. Oke, baik. Tapi dari sisi makannya sendiri Pak, makanan utamanya ada Pak ya? Ada pakai nanti ada pakai pelet. Pelet ya? Jadi makanan ikan pada umumnya Mas. Pelet ya? Ya. Boleh Pak kita lihat yang sedang dikasih umpan Ya, itu bisa ya? silakan. Baik. Sebelah sana Mas. Oh, jadi ini yang posisi sedang dikasih makan ya Pak? Ya, ini pakai pelet. Kita setiap hari itu memelihara ikan, jadi ada sentuhan juga Mas. Jadi nggak asal memelihara, pikiran harus tenang. Jadi Oh, mereka begitu, pun Pak, ya? juga bisa jinak, yang bahkan bisa lebih cepat besar. Oh, jadi ada kaitannya sama ini Pak ya, sama psikologis kita juga Pak ya? Ya, semacam itulah. Nah, ini kan jinak, artinya bisa kita pegang, ya.
Oke Pak, ini umurnya sudah berapa bulan nih Pak? Ini sekitar 2 bulan, Mas. 2 bulan. Betul. Sudah besar-besar sekali ya guys. Ya, baru. Wah, banyak sekali nih. Ini satu biovlog ini isinya ada berapa ikan Pak? Kurang lebih? Kurang lebih ini ada 1.500-an. 1.500 ya? Iya. Berarti ada 1.500. Saat ini Mas. Artinya apakah segini belum bisa dipanen Pak ya? Pastinya. Ya hampir lah, sekitar Hampir 1 bulan lagi Mas. 1 bulan lagi, usia 2 bulan. Jadi masa panennya itu guys selama 3 bulan. Jadi artinya perlu waktu 1 bulan lagi nih buat panen menurut Bapak Didi Heriantoro ya, selaku pemilik usaha ini. Ikannya juga cepat tumbuh, yang memelihara juga dalam pikiran yang tenang, ikannya tenang, cepat tumbuh. Panen tidak meleset. Ada faktor-faktor di luar teknis ternyata Pak ya yang mempengaruhi ini ya. Sebetulnya yang malam kita tunggu. Iya, iya. Oh ya Pak, tadi itu kan umur 2 bulan kurang lebih sebesar 2 jari lebih Pak ya, hampir 3 jari ya. Iya betul Mas. Nah terus awal mula nih Pak, pada saat pembibitan berarti itu umur berapa Pak? Ini usia kita tebak kurang lebih usia 2 minggu. 2 minggu ya. Jadi besar-besar. Ini sudah di 3 minggu Mas. Oh ini 3 minggu Usia posisi. pas rata-rata di 3 cm sampai 4 cm kita tebalkan. Kalau ini kan sudah mulai besar. Nah kita bibitkan sendiri terus menerus berulang ya. Jadi dari ikan yang ada di sini kita pilah mana yang bagus, kita jadikan indukan. Nanti kita pemijahan sendiri Mas ya. Oke, tadi berarti di antara semua biovlog ini umurnya berbeda-beda begitu Pak maksudnya Pak? Nah iya, jadi sirkulasi Mas. Ada yang baru pemijahan, mungkin yang ada di sebelah utara sana, kemudian usia seminggu, 2 minggu, yang ini sudah 3 minggu, yang tadi itu sudah 2 bulan. Ada juga nanti yang sudah 3 bulan yang siap panen. Jadi dipastikan setiap minggu kita ada kegiatan untuk panen. Jadi sirkulasi bisnis ikannya jalan terus. Oh jadi ada saatnya ada yang dipanen, lalu kemudian ada yang posisi mendekati panen, lalu yang paling terakhir itu ada yang baru ditanam begitu Pak ya? Ya Jadi ya. estafet begitu Ya, terus menerus Pak ya? Estafet ya, estafet terus menerus. Jadi nggak bisa panen itu bersamaan, karena orang yang beli ikan pun nggak bisa sekaligus banyak langsung 4 ton katakanlah itu. Oke, Jadi baik, setiap luar hari biasa. Biar sirkulasinya berjalan dengan baik. Ya. Berarti posisinya itu akan kontinuitas gitu ya, terus menerus, jadi tidak ada kekosongan dalam pembibitan kolam ini. Perawatannya bagaimana nih Pak? Ya, jadi perawat itu sebenarnya juga nggak sulit. Yang penting kita mau bekerja, kita tekun, disiplin waktunya. Jadi perawatan di sini dari mulai kita jaga kestabilan air. Artinya ketinggian air sekitar 80 cm. Terus kita pastikan vlognya itu juga jadi. Itu sampai kadarnya itu kurang lebih di ada ukurannya lah 40 ml atau 40%-nya. Terus ada juga kita mesti cek itu seminggu sekali atau 3 hari sekali kadar oksigen. Itu kita ada alat ukurnya, nanti saya tunjukkan juga. pH-nya juga tidak boleh lebih dari artinya tidak boleh kurang dari 7 ya. Kalau pH-nya kurang nanti itu mengganggu untuk pertumbuhan ikan. Jadi kita stabilkan lagi. Misalnya kita tambah kapurnya. Terus kemudian untuk menjaga biofloknya kita tambah molase setiap seminggu sekali. Nah, itu perawatan rutin itu yang harus kita lakukan dengan disiplin. Disiplin dan terukur lewat alat ukur juga ada kita. Baik. Terus pastinya Bapak ada tim yang luar biasa Pak ya. Tim-timnya ini yang khusus bagian perawatan ini. Ada ya, jadi nanti kalau kita ada ikan itu ada kendala seperti terkena jamur, di sini kita ada petugas dari Dinas Perikanan. Jadi ada khusus untuk penanganan penyakit ikan. Kita laporkan nanti petugas atau beliaunya datang ke sini untuk mengecek dan di lab. Jadi jangan sampai penyakit ikan yang dalam satu kolam itu menular untuk ikan-ikan yang lain. Bahkan nanti jadi gitu. pandemi di satu wilayah atau satu desa. Itu Oke. pencegahannya. Tambah vitamin juga Mas.
Oh, ada vitamin juga Pak ya? Ada vitamin ikan. Itu kita tambahkan setiap 2 minggu sekali biar ikannya juga kuat. Termasuk nanti ada bakteri biolaktosa itu semacam diatur untuk kesehatan pencernaan ikan. Jadi ikan bisa tumbuh sehat dan cepat besar. Siap panen Pak ya? Oke Pak, siap. Kita lihat Pak. Oh, ini yang posisi ikan udah siap panen. Ini udah siap panen Mas. Kilo kurang lebih isi berapa? 4 atau 5 ya? 4 Iya. Ini udah siap panen Mas. Jadi, wow. Wah, ini posisi di 3 dibakar bulan enak setengah nih guys. Iya, segar. Ini posisi 3 bulan setengah ya Pak? Iya. Oh, berarti dalam waktu 2 minggu lagi ini sudah bisa dipanen ya Pak ya? Ya, seminggu lagi lah. Oh, 1 minggu lagi. Ini satunya per piece ikan itu bisa berapa kilo Pak? Ini 1 kilo itu rata-rata isi 5 Pak. Itu yang diminati oleh konsumen kita itu yang tidak terlalu besar. Ya sebesar ini kurang lebih. Oh, di 3 sampai 5. 3 sampai 5. Justru isi 5. Karena terlalu besar. Nah, ini. Wah, iya luar besar sekali guys. Ini bisa segitiga, coba dipegang Pak Gun. Nah, ini usia ikan 3 bulan setengah. Nah, di atasnya jaring. Nah, ini kurang lebih usia 3 bulan setengah. 3 bulan setengah ya Pak? Iya. Pak, nanti saya boleh cicipin Pak ya, bakar ya. satu. Beda Mas, ini. Oh, beda? Silakan, ini dagingnya ikan bioflak itu lebih kenyal. Lebih kenyal ya? Iya, di sini lebih kenyal, lebih keras. Jadi walaupun besarnya sebesar ini, tapi bobotnya lebih besar daripada ikan dipelihara dengan cara konvensional. Oh, jadi ada perbedaan guys. Ini Mas. Wow, besar sekali nih Pak. Ini usia 3 bulan setengah ya, Mas Gun ya. Oke. Baik, Mas. baik. Iya Pak. Kita lepas kembali ya. Iya Pak, iya Pak. Nanti boleh bakar di dapur di atas. Siap Pak. Silakan. Baik, ya Pak. Pak, kalau bicara tadi panen raya tuh Pak, Ya. berarti income Bapak berapa nih Pak per bulan dengan kondisi seluas seperti ini Pak? Ya, kalau income itu kita juga ada target bersama rekan-rekan Mas. Katakanlah satu kolam bioflok ini kita bisa panen sampai kurang lebih 2,5 kintal atau sekitar 250 kilo Per bioflok tuh Pak? per bioflok rata-rata 2 sampai 3 kintal, 200 sampai 300 kilo. Jadi nanti itu kita jual masyarakat ya. Jadi kita jualnya itu, kita ini kan juga berterima kasih oleh dari kita tuh binaan ya, dari Dinas Perikanan Kabupaten Magelang. Jadi bagaimana caranya hasil dari perikanan ini bisa bermanfaat bagi warga sekitar, bagi pedagang sekitar dan di Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah pada umumnya ya. Oke. Kita jual, ada yang ke masyarakat sekitar, ke pedagang. Kita juga sudah mulai pasang di market online, di Marketplace ya Pak ya? Itulah ya. Oh, berarti bisa Ada. pesan via marketplace Pak ya? Bisa. Ini jadi Aplikasi Pak ya? kita buat ikan yang segar ini, kita kasih bumbu ya. Ada bumbu tradisional lah di situ yang diminati oleh masyarakat. Kita bekukan, mungkin dalam waktu 1 hari udah habis Mas. Jadi kita membuat masyarakat gemar memakan ikan ya. Kita jual tidak terlalu mahal. Jadi kalau ke pedagang ya beda dengan ke konsumen langsung. Artinya bisa mengakomodir masing-masing kepentingan bisnis di masyarakat kita. Oke. Tadi berarti dibumbuin itu. Oke. Tadi dibumbuin itu berarti bumbunya
yang sudah siap dipasarkan itu posisi ikan sudah dibumbuin gitu Pak ya? Iya, yang kami langsung ya. Ada yang mentah itu dibeli oleh pedagang. Terus kalau yang ini kita bumbu oleh ibu-ibu di sekitar sini ya. Ikan oh, ini, jadi warga sekitar ini Pak ya dilibatkan gitu Pak ya kurang lebih ya? Terlibat. Jadi ada impact-nya buat masyarakat sekitar. Oke, luar biasa. Iya, paling tidak di sini bisa yang ikut bekerja di sini bisa sampai 8 sampai 15 orang kalau memang lagi panen dan kebutuhan banyak. Oh, jadi begini, selain tadi ada nalar bisnis, tapi juga ada unsur untuk melibatkan masyarakat lokal setempat, jadi agar memiliki kegiatan. Lalu dari kegiatan tersebut mereka akan mendapatkan penghasilan. Wah, luar biasa ini Bapak Didi ini. Kesan dan pesannya bagaimana Pak untuk pengelolaan ikan yang segini banyaknya begitu Pak? Jadi kesan saya untuk budidaya ikan itu cukup mengasihkan dan menyenangkan. Artinya kita bisa dapat nilai tambah dari bisnis ikan ini. Bahkan kalau kita kelola bisnis ikan itu tidak bisa disepelekan, artinya bisa sangat besar. Dan kita membantu pemerintah dalam hal ketahanan pangan. Masyarakat juga bisa bekerja, masyarakat hidup sehat dengan mengkonsumsi ikan murah. Yang saya harapkan dari pemerintah agar harga pakan ikan itu tidak memberatkan petani, tidak terlalu mahal. Mungkin ada peraturan atau regulasi yang bisa mendukung petani. Jadi kalau di pertanian pupuknya, di kita pakan ikan. Jadi ujung-ujungnya buat kesejahteraan petani ikan juga sama pebisnis ikan. Itu Mas, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bapak buat waktunya sudah meluangkan untuk saya nih Pak meliput tempat usaha Bapak ini Pak ya. Semoga usaha Bapak makin maju, terus bermanfaat buat warga sekitar juga. Kemudian bisnisnya juga dapat berkembang dengan baik ya Pak ya. Suatu ketika saya boleh main ke sini ya Pak ya sama keluarga. Dengan senang hati Mas, ajak keluarga dan teman satu kantor. Baik. Datang di sini untuk makan ikan bersama. Wow, terima kasih Bapak untuk waktunya.